Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Merisa di YouTube channel Merisa Fashion. Ya, senang sekali teman-teman, hari ini kita masih bisa ketemu lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal yang cukup penting di dalam dunia fashion namun seringkali tidak dikuasai oleh fashion designer. Apa itu? Yaitu tentang accounting. Accounting itu seringkali jadi momok ya buat para fashion designer, karena ya kita tahu sendiri ya, desainer itu adalah orang yang menggunakan otak kirinya, karena kita tuh membutuhkan banyak kreativitas, membutuhkan banyak berpikir dari hal seni ya gitu ya. Sementara accounting ya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka, dimana itu membutuhkan otak kanan untuk berpikir gitu, sehingga banyak sekali desainer yang merasa aduh enggak deh, aku nggak mau deh berurusan dengan accounting gitu ya. Nah teman-teman gitu ya, di hari ini, di video kita kali ini kita akan membahas accounting secara sederhana sekali. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke akuntansi atau istilahnya keuangan ya, kita perhitungan keuangan itu, nah teman-teman perlu tahu terlebih dahulu tentang yang namanya budget atau modal. Nah, jadi modal itu adalah uang ataupun barang ataupun jasa, tenaga ya yang kita keluarkan itu di awal ya. Nah, teman-teman, budget sendiri atau modal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah setup budget. Setup budget itu adalah modal yang benar-benar awal banget ya teman-teman, yang anggapannya nih kita nih masih belum punya usaha tapi kita harus keluarkan gitu. Yang kedua adalah production budget, yaitu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan saat kita mau memulai sebuah produksi. Kalau kita ngomong dalam fashion ya, biaya produksi itu contohnya saat kita mau membuat sebuah koleksi, maka kita harus mengeluarkan biaya untuk pertama melakukan riset tren misalnya ya. Kemudian kita juga harus mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahan, atau kita mengeluarkan biaya untuk melakukan photoshoot. Nah itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan karena kita akan melakukan launching sebuah produk. Dan yang ketiga adalah overhead budget atau biaya operasional. Jadi biaya operasional ini adalah biaya yang akan kita keluarkan terus-menerus selama usaha kita ini berjalan. Nah teman-teman, setelah kita memahami apa itu budget atau modal, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu mengerti apa saja yang ada di dalam sebuah akuntansi. Nah, akuntansi itu sendiri didasarkan pada sebuah buku besar ya, yang disebut dengan buku kas, yaitu ada namanya kas besar ya, kas besar dan kas kecil. Nah, kas kecil itu adalah buku kas yang isinya itu adalah rincian dari setiap pengeluaran dan pemasukan kita secara detail, tapi hanya kayak rutinitasnya. Kas kecil ini akan dikumpulkan kan setiap minggu ataupun setiap bulan gitu ya. Setelah itu dirangkum dalam 1 tahun gitu. Nah, rangkuman dari buku kas-kas kecil ini menjadi lebih banyak tentunya ya datanya, kemudian juga akan lebih bisa dikategorikan gitu, dispesifikasikan gitu. Nah, spesifikasikan gitu ya, itu akan menjadi yang namanya kas besar. Jadi kas besar itu adalah pendataan dari pengeluaran pemasukan kita itu tapi secara global gitu, jadi secara lebih besar. Nah, di sini kita akan lihat apa saja fitur-fitur yang ada di dalam sebuah akuntansi sederhana. Cashbook atau buku kas, dia akan dipisah menjadi 2, yaitu pemasukan dan juga pengeluaran. Seperti yang tadi aku jelaskan, pemasukan, pengeluaran semua tercatat di dalam buku kas. Nah, di situ adalah invoice income dan expenses purchase order. Nah, kita akan breakdown yang namanya profit and loss statement, atau bahasa keren yang sering kita dengar sehari-hari adalah laba rugi, laporan laba rugi. Kemudian cash flow statement atau arus kas, break even point atau bahasa sederhananya ada BEP atau balik modalnya kapan nih gitu ya. Nah itu adalah break even point. Dan yang satunya adalah balance sheet. Balance sheet adalah neraca. Nah di sini setiap fitur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah profit and loss statement atau laporan laba rugi. Jadi teman-teman, profit and loss statement ini adalah kumpulan dari laba rugi ataupun bisa jadi akumulasi ya, semuanya itu di dalam biasanya adalah tahunan ya. Jadi jarang sekali di dalam dunia fashion itu
Ini khususnya untuk ready to wear ya. Ready to wear itu jarang sekali kalau ngitungnya tuh bulanan. Biasanya mereka akan menghitungnya per season atau per tahun. Nah, kalau kita bikin usahanya untuk custom made itu agak sedikit beda. Di custom made itu kadang-kadang kita perhitungannya bisa bulanan gitu. Jadi di sini tergantung dari usahanya sih teman-teman. Kalian bisa membuat profit and loss statement itu bagaimana konsepnya ya. Nah, kalau di sini contoh yang ada adalah dia ini tahunan. Perhitungannya adalah kita harus menghitung setiap pemasukan dan pengeluaran yang ada, yang tadi sudah ada di buku kas juga itu tadi. Kita hitung semuanya dengan mengeluarkan setiap pengeluaran-pengeluaran yang ada. Jadi intinya sebenarnya bahasa sederhananya adalah pemasukan dikurangin pengeluaran gitu. Itu sebetulnya bahasa sederhananya. Yang kedua adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Jadi arus kas itu adalah kita tuh bisa mengecek gitu ya, saat ini tuh kas kita ada berapa sih sebetulnya ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, kebanyakan perusahaan itu sebetulnya harus punya kas ya. Kita nggak boleh cuman punya barang aja gitu. Kas itu adalah uang, jadi kita harus punya uang tunai yang entah dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang-barang yang memang dia tuh mudah untuk bergerak gitu, barang bergerak. Dan di sini kita akan melihat arus kas ini bisa membantu kita juga untuk perencanaan bisnis kita ke depannya. Di sini arus kas itu adalah kita harus mengecek ya. Oh ternyata saat ini kita itu ada uang berapa, ada tanggungan berapa gitu ya, tanggungan yang harus dibayar kan juga harus bayar pakai uang cash kan. Kayak tadi biaya operasional nih atau biaya produksi itu semua kan harus dibayar menggunakan uang cash. Nggak bisa dibayar pakai barang kita gitu loh. Nggak mungkin kan kayak listrik dibayar pakai barang kita kan nggak bisa gitu ya. Jadi di sini kita harus melihat uangnya itu yang kita pegang itu berapa, kemudian kita juga harus punya tanggungan itu berapa yang harus kita bayarkan terus menerus, dan kita punya pendataan yang detail sehingga kita tidak terhambat dalam pengembangan usaha kita. Yang ketiga adalah break even analysis, atau kita sering denger ya istilahnya itu BEP gitu ya. Kapan nih usahamu BEP? Kapan nih kamu udah bisa balik modal? Nah itu sama sih sebetulnya teman-teman, itu adalah break even analysis. Kita sebagai pengusaha kita juga harus bisa menghitung kapan usaha kita bisa balik modal, apalagi kalau ternyata kita dimodalin sama orang lain. Bisa berdasarkan produk, jadi jumlah produk ataupun berdasarkan waktu. Jadi kadang-kadang ada yang mikir gini ya, BEP mau berapa lama sih gitu ya, atau BEP-mu setelah terjadi penjualan berapa banyak. Nah jadi itu bisa menjadi acuan. Acuannya adalah dari produk, jumlah produk, atau acuan waktu. Di dalam perhitungan BEP ini yang diperlukan adalah fixed cost atau biaya-biaya tetap ya yang tidak berubah. Kemudian ada yang namanya variable cost, adalah biaya-biaya yang dipakai untuk memproduksi barang. Jadi biaya-biaya produksi itu adalah variable cost, dia bisa berubah-ubah ya. Income adalah pemasukan dari penjualan. Dan ada yang dinamakan dengan contribution, yaitu adalah nominal yang kita dapatkan setelah kita mengurangkan variable cost itu dari income. Kita punya income nih gitu ya, income sekian. Misalnya income kita dari sebulan ya, atau sekali produksi kita punya income 10 juta. Ternyata kita punya variable cost-nya itu atau biaya produksinya adalah ya anggap aja deh itu 50% misalnya ya, jadi 5 juta. Sehingga kita punya biaya ada nominal lagi yaitu 5 juta ya, 10 juta dikurangi 5 juta. Nah biaya ini masih harus dikurangi lagi yang namanya fixed cost atau biaya-biaya operasional. Misalnya nih selama produksi itu kita mengeluarkan sekitar 2 juta, maka dari 5 juta tadi dikurang 2 juta menjadi 3 juta. 3 juta ini adalah contribution, atau istilahnya yang mungkin gampang adalah keuntungannya ya. Keuntungannya itu adalah 3 juta. Nah dari situ baru bisa kita hitung break even point-nya itu berapa atau kapan. Untuk menghitung BEP ini kita bisa menghitung dari 2 cara. Yang pertama melalui perhitungan jumlah produk. Nah kalau perhitungan jumlah produk kita akan lihat dia itu dari keuntungan dari per produknya. Bisa juga kita hitungnya secara waktu. Jadi misalnya kita mau hitung kapan ya aku bisa BEP ya. Nah itu kita harus hitungnya kayak hitungan bulan atau hitungan tahun gitu. Yang keempat, yang terakhir tapi juga yang sangat penting adalah neraca. Wow, neraca apa itu? Neraca itu adalah sebuah tabel di mana dia itu menunjukkan apakah hartamu
dan juga kewajibanmu itu seimbang gitu ya. Nah, ini apa sih fungsinya gitu ya neraca. Nah, neraca ini kita lihat di sana, kenapa kok harus balance antara harta dan kewajibannya gitu. Karena kalau misalnya nggak balance, berarti dia ada perusahaan yang mungkin tidak sehat dari situ. Dia isinya adalah harta dan modal gitu ya, harta, aset, dan modal. Modal atau mungkin kalau kita bahasa awamnya itu seperti kewajiban gitu loh, kewajibannya kita apa saja. Nah, harta-harta ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu harta tak bergerak dan harta bergerak. Apa bedanya? Harta bergerak adalah harta yang sangat mudah untuk dijadikan uang tunai. Rumah misalnya, atau tanah, itu kan sulit banget jualnya, nggak bisa sehari 2 hari jual. Itu adalah harta tak bergerak. Di tabel yang sebelahnya adalah modal kita atau liabilities ya. Di situ adalah apa saja yang harus kita macam kayak tanggung jawab kita gitu loh. Di sini adalah salah satu contohnya untuk perhitungan buku kas keluar masuk kayak gitu. Oke teman-teman, ya demikianlah sedikit ceritaku, demikianlah sedikit sharing tentang akuntansi sederhana di dalam dunia fashion. Jadi teman-teman perlu tahu ya apa itu akuntansi, apa sih caranya, bagaimana sih cara untuk menghitungnya gitu ya, apa saja sih poin-poin yang ada di dalam akuntansi ya, teman-teman perlu tahu itu. Kalaupun nanti kedepannya usaha dari teman-teman membutuhkan accountant profesional, nggak apa-apa teman-teman, lebih baik seperti itu daripada salah semua ya. Itu bisa membantu teman-teman sebagai pemilik usaha untuk bisa menganalisa usaha kalian itu sehat atau mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik. Jadi teman-teman bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa memperbaharui dan juga menjaga usaha kalian ke depannya. Oke teman-teman, semoga ilmu hari ini bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa menjadi masukan dan juga bisa menjadi ilmu yang berguna dan digunakan dalam perusahaan teman-teman. Semoga teman-teman bisa jadi seorang fashion entrepreneur yang berhasil. Jangan lupa ya teman-teman, di Miresol juga ada program fashion business yang akan mempelajari hal-hal ini lebih detail lagi. Dan pastinya akan ketemu langsung dengan aku ya. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi dan bisa sesuai dengan bisnis kalian dan disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis kalian. Oke teman-teman, jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya tentang fashion business, juga edukasi seputar fashion. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you on the next video. Bye-bye.